Baiklah, silakan kepada Bapak kelas untuk memimpin doa mengawali pelajaran kita pada siang hari ini. Siap, Zat. Hormat, Zat. Jaga, Zat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Selamat siang. Baik, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Di sini siswi kelas 1. Ya. Ada berapa orang kelas? 24. Jadi karena ini ada 2 sesi, ini sesi kedua, 12 orang ya? Ya. Ada semua? Hadir. Kalau gitu Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Taufina Maharani. Ya. Kafka. Ada Bu. Zikra. Ada Bu. Novina Dika. Saudara Rais. Ujiya. Darja. Tina. Dari. Ada nama yang disebutkan? Oh ya. Bagaimana kabarnya Anda semua? Baik, Bu. Kita semua di awal ini di bawah ada kesiangan. Baik. Semua buku sudah ada di meja? Bukunya. Semua yang ada hubungan dengan biologi, silakan dikitkan terlebih dahulu. Silakan yang ada minuman di atas mejanya kita ke bawah. Nah, Anda semua kemarin kita belajar mengenai apa? Baik. Kalau begitu, adakah yang masih ingat bagaimana ciri khusus dari induk tumbuhan tersebut yang membuat dia beda dengan makhluk hidup lainnya? Ada, Bu. Sekarang tumbuhan dapat berfotosintesis, Bu. Karena pada dasarnya terdapat organel-plasida yang di dalamnya terdapat klorofil, Bu. Ada yang berbeda jawabannya dengan uji, silakan angkat tangan. Saya baik, Tumbuhan memiliki akar batang dan daun saja, Bu. Baik, benar ya yang kata teman-temannya. Bahwasanya kalau tumbuhan itu dia punya akar, batang, dan daun saja. Karena ada semua makhluk hidup ya punya akar, batang, dan daun. Iya benar? Benar. Ya. Baiklah, kalau begitu Ibu sudah mengirimkan KPD, Ibu juga sudah mengirimkan materi PPT juga semalam lewat Facebook. Ada yang sudah mendownloadnya? Dan semua bahan yang Ibu kirimkan, tolong Anda baca, Anda pahami. Dia ketika di sekolah itu tinggal bisa menanyakan apa yang masih kurang dipahami gitu. Jadi jangan di dalam kelas Anda baru membaca. Baik, materi. Nah, karena Ibu juga sudah mengingatkan bahwasanya pada hari ini silakan Anda untuk membawa buku kertas tulis. Ada di bawah semuanya? Ya. Nah, berarti kalau kemarin kita belajar tentang tumbuhan, sekarang kita akan belajar mengenai Animalia. benar animalia? Nah, Kalau kita belajar mengenai animalia, ya seperti animalia adalah organisme eukariotik dan tergolong multiseluler. baik, benar ya jawaban Uci. Ada berbeda jawabannya dengan Uci? Sama, Bu. Nah, baik. Nah, kemarin kan sudah bilang kalau ciri pada tumbuhan itu dia bisa menghasilkan makanan sendiri atau disebut dengan fotosintesis. Kenapa? Karena dia memiliki sel yang itu namanya adalah plastida. Di dalam plastida itu terdapat pigmen klorofil. Oleh sebab itu dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, sedangkan pada hewan dia itu tidak memiliki plastida, artinya dia tidak memiliki klorofil. Jadi dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh sebab itu hewan dia harus berpindah tempat atau bergerak untuk mencari makanannya. Itu disebut dengan heterotrof. Sedangkan pada tumbuhan itu disebut dengan fotoautotrof karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Paham ya? Nah, baiklah Anda semua, kita tadi sudah ada bilang kalau belajar kita sekarang mengenai animalia. Kalau begitu, Anda pasti sudah membaca pelajaran materi Ibu, sudah memahami juga. Nah, di sini ada nggak Anda yang pernah menolong orang tuanya untuk mengupas udang? Pernah. Mengupas cumi? Pernah. Jadi pernah memegang dengan teksturnya? Pernah. Nah, ada yang pernah lihat cacing? Pernah. Atau ada yang pernah punya anak kecil nikah? Pernah. Pernah. Nah, itu semua yang akan kita pelajari pada hari ini. Kenapa ya ada hewan yang bisa menggigit kita? Kenapa ya ada hewan yang hidupnya di air? Kenapa ada yang di darat? Kenapa yang ada kakinya dua? Kenapa yang tinggi di tanah? Terus kenapa juga melindungi sama itu di laut? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tentunya yang kita pelajari ini berhubungan erat dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, harapkan ketika Anda memahami ini benar-benar pahami dan kita tahu ternyata yang semua kita pelajari ini, apalagi yang pada saat sekarang itu berhubungan dengan kita. Kita sama-sama makhluk hidup. Hewan juga makhluk hidup? Ya. Berarti kita gimana dong? Sikap kita pada hewan tersebut harus Mencegahnya. harus melindunginya, harus merawatnya, menjaganya gitu ya. Sampai-sampai sekarang ada penangkaran hewan kayak kebun binatang gitu. Itu kan salah satu upaya supaya hewan itu tidak dipaku. Nah. Jadi jangan melakukan kekerasan pada makhluk hidup apalagi pada hewan. Mengerti? Mengerti. Semuanya untuk memberikan gambaran pada Anda, Ibu akan menampilkan video mengenai beberapa jenis hewan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini apa? Pernah lihat kepiting langsung? Pernah. Benar seperti ini bentukannya? Ya. Pernah lihat ini secara langsung? Pernah.
langsung? Benar pernah? Pernah deh dulu. Jadi ini adalah bintang laut. Kenapa namanya bintang laut? Pernah makan ini? Jadi yang keluar ini yang dimakan. Namanya ikan apa? Baiklah Anda semua, pada bahan yang sudah Ibu berikan, untuk hari ini kita akan belajar mengenai animalia. Tapi yang bagian invertebrata. Nah ini dia beberapa hewan invertebrata. Akan ditampilkan videonya, silakan simak. Pernah lihat buku secara langsung? Nah jadi seperti ini bentukannya dari air. Ini namanya apa? Dasar laut ya, asa ucin. Jadi kalau misalnya kita kena asa ucin, itu kaki kita bisa infeksi. Jadi hati-hati kalau mau menyelam ke dia. Ini apa? Baiklah Anda semua sudah menyaksikan video. Bahwasanya ternyata itu ada yang pernah kita lihat secara langsung, ada yang tidak, kan? Nah, oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu agar Anda semua bisa memahami dan menentukan bagaimana ciri-ciri dari animalia, bagaimana ciri-ciri dari invertebrata, serta bagaimana ciri-ciri dan bentuk dari rongga tubuh, lapisan, dan simetri tubuh hewan invertebrata, khususnya pada polifera, coleotrata, platyhelminths, nematominths, dan annelida, serta klasifikasi dan perannya bagi kehidupan. Kenapa kita perlu memahami peran dari suatu hewan? Agar kita tahu apa manfaatnya buat kita, apa yang boleh dimakan, kan ada juga yang tidak boleh dimakan kan. Contohnya apa? Yang hewan laut yang tidak boleh dimakan. Buru-buru. Nah sebenarnya buru-buru itu ada yang boleh dimakan, ada yang tidak. Tapi ya kita harus bisa melihat apakah ini tergolong beracun atau yang tidak. Baik. Nah untuk modal pembelajaran yang bakal digunakan pada pertemuan ini yaitu modal kooperatif STAD atau Student Achievement Division. Bagaimana langkah-langkahnya? Ibu akan jelaskan ini. Baiklah Nanda, berhubung Ibu juga sudah mengirimkan materi, Ibu sudah mengingatkan kalau ada kuis, Ibu sudah mengingatkan silakan bawa kertas kuisnya. Sekarang untuk langkah pertama dari model yang STAD ini, Anda semua akan Ibu berikan free test, yaitu akan ada kuis nantinya. Tujuannya yaitu untuk mengukur sejauh mana pemahaman awal Anda semua sebelum Ibu yang menerangkan. Ada di bawah kertas kuisnya kan? Silakan dikeluarkan sekarang. Baiklah, untuk kuisnya yang pertama, soal pertama, nah ini peraturannya. Jadi kuis ini ada 7 nomor soal. Jadi Ibu akan membacakan sebanyak 1 kali. Kalau misalnya ada yang tidak terdengar, Ibu tidak akan mengulang. Kecuali nanti setelah habis soal semuanya sampai 7, baru Ibu ulang lagi. Hanya 1 kali untuk soal yang benar-benar belum diketahui. Ngerti? Nah jawabnya itu sekedar aja, tidak usah disalin soalnya. Jadi langsung jawab, nomor 1 langsung jawab. Baik? Sudah siap? Siap. Soal yang pertama, tuliskan 3 dari ciri animalia. Bagi yang sudah membaca bahan Ibu, itu langsung dapat. Soal kedua, tuliskan pengertian dari masing-masing rongga tubuh hewan. Soal yang ketiga, tuliskan klasifikasi dari invertebrata untuk filmnya ya. Ada 8 film, silakan dituliskan. Soal yang keempat, tuliskan peran dari satu peran dari polifera sama annelida. Soal berikutnya, gambarkan tipe saluran air pada polifera. Tuliskan ciri khas beserta jenis lapisan tubuh dan rongga tubuh dari yang pertama, coleotrata, platyhelminths,
Annelida. Soal berikutnya, silakan lihat gambar di depan. Silakan tuliskan nama spesiesnya. Ada yang tidak tahu, ada yang lupa soal? Dalam hitungan ketiga, silakan kertasnya sudah terhubung pada meja paling depan. 1, 2, 3. Oke, nanti abis ini ibu bakal ngasih bahan juga, yaitu nanti bakal didiskusikan ke kelompok. Di situ anda bisa lihat apa jawaban sebenarnya yang tadi. Ibu sudah membagi beberapa kelompok. Jadi kan ada beberapa orang nih, ada 4 kelompok, berarti ada satu kelompok ada berapa orang? 3. Baiklah, kelompok pertama silakan disimak ya. Kelompok pertama ada Buki, Hadisti dan Firman. Silakan bergabung pada meja di sini. Kelompok kedua ada Vina, Mulan, dan Citra. Di sini. Kelompok tiga ada Elvina, Kafka, dan Kais. Dan kelompok empat ada Novi, Yelsi, dan Luka. Yang sudah anda lihat di depan, ini adalah materi buku. Ini juga yang dikirimkan pada anda kemarin. Jadi yang kita bahas sekarang yaitu KD-nya. Mengelompokkan hewan ke dalam figur berdasarkan lapisan tubuh, lomba tubuh, simetri, serta reproduksinya. Dan klasifikasi dari invertebrata. Nah, ini kan kita bakal belajar mengenai animalia atau hewan ya. Karena kan hewan itu banyak jumlahnya di dunia ini gitu. Oleh sebab itu dia perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan. Berdasarkan apa diklasifikasikan? Berdasarkan bagaimana bentuk tubuh bagian dia, bagaimana dengan anatominya dia. Nah, oleh sebab itu untuk kingdom animalia ini dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Jadi sekarang yang memiliki tulang belakang disebut dengan hewan vertebrata. Sedangkan yang tidak memiliki tulang belakang disebut dengan vertebrata. Silakan pegang belakang Anda, apakah ada tulang belakang atau tidak? Ada. Semua? Ada. Yakin? Yakin. Anda tulang apa? Vertebrata. Karena memiliki tulang belakang. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwasanya pada invertebrata yang akan kita pelajari untuk beberapa pertemuan ke depan, yaitu ada mengenai Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematomintes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, jadi kita itu membaginya. Untuk sekarang yang akan kita pelajari mengenai Porifera sampai Annelida. Nanti kan Porifera ini ada lagi nih kelasnya, ada Calcarea, ada Hexatinellida, ada Demospermia, bagaimana bentuknya, bagaimana ciri-ciri dia, kenapa dia bisa dikatakan sebagai Calcarea. Ini karena pembahasannya agak banyak, jadi akan kita pelajari sampai Porifera sampai Annelida. Nah, tadi juga sudah bilang bahwasanya ciri-ciri dari animalia itu adalah organismenya prokaryotik atau sudah memiliki lengkap organel selnya, dan pada inti selnya itu sudah ada membran yang membungkusnya. Berikutnya dia merupakan hewan yang multiselular atau selnya itu sudah lengkap dan komplit. Dan animalia ini dia tidak memiliki dinding sel karena dinding sel adalah ciri khas dari sel tumbuhan. Kenapa dia tidak memiliki dinding sel? Ya seperti itu juga diciptakan sama Tuhan. Dan berikutnya tidak memiliki klorofil dan dia tidak dapat berfotosintesis. Kalau misalnya dia memiliki pigmen klorofil, berarti dia bisa berfotosintesis. Kalau dia bisa berfotosintesis, bagaimana? Dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan kalau hewannya nggak punya klorofil, dia tidak punya pigmen tersebut. Jadi dia bagaimana cara mendapatkan makanannya? Dengan cara dia bergerak mencari keluar, tidak bisa tubuh dia itu memproduksi sendiri. Gitu. Baik, sampai sini paham ya? Nah, hewan yang tidak, karena hewan dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, dia membutuhkan organisme lain untuk makan, dia akhirnya bisa aktif bergerak, berpindah tempat mencari makanannya. Nah, karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri, disebut juga hewan ini hewan yang disebut juga dengan organisme heterotrof. Untuk habitat hewan ada di mana? Ada di akuatik atau di air. Untuk reproduksinya ada secara seksual dan aseksual. Dan kingdom ini mempunyai keanekaragaman yang paling tinggi. Nah, sebenarnya sebuah kingdom itu memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tapi kenapa disebut paling tinggi yang bagian animalia ini? Karena dia itu kan emang banyak gitu. Contohnya aja dari Porifera. Ini kan ada 3 bagiannya ya.
karya ini nanti juga ada bagiannya gitu. Jadi semakin komplit dia gitu. Makanya dia disebut dengan keanekaragaman yang paling tinggi. Dan juga ada kemungkinan karena kan ilmu pengetahuan itu terus berkembang, jadi ada kemungkinan ditemukan spesies baru. Ketika ditemukan spesies baru bakal dikelompokkan juga dia. Mungkin bisa ditambah lagi namanya gitu. Atau mungkin bisa jadi di kelas ini ada satu dari kelas ini yang akan menerbitkan nama spesies baru, bisa jadi. Jadi makanya disebut dengan keanekaragaman yang paling tinggi. Nah, yang pertama nanti kita mengenai lapisan penyusun tubuh hewan. Tubuh kulit kita itu kan ada berlapis-lapis ya. Nah, begitu juga dengan hewan, di mana untuk secara umum itu ada 3 lapisan. Ada yang ectoderm, ada endoderm, sama mesoderm. Ecto itu artinya adalah bagian kulit terluar. Kalau misalnya dia bagian kulit terluar, berarti dia sebagai penuh tubuh atau pelindung gitu. Kalau endo bagian dalam. Bagian dalam ini maksudnya yang nantinya akan berkembang menjadi saluran pencernaan, saluran hati, dan paru-paru pada hewan. Berikutnya ada mesoderm, itu adalah terletak di antara tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Ectoderm sama endoderm, dia di tengah-tengah. Namun, tidak semua hewan yang memiliki ketiga-tiga ini pada tubuhnya. Tapi ada juga yang punya semuanya. Apa dia hewannya? Jadi digolongkan menjadi hewan diploblastik sama hewan yang triploblastik. Kalau dia hewan yang diploblastik berarti bagaimana? Dia memiliki 2 lapisan sel tubuh, makanya disebut dengan di. Nah, apa contohnya? Contohnya pada cnidaria atau kupu-kupu. Berarti kalau misalnya dia diploblastik, dia terdiri dari ectoderm sama endoderm saja, tidak ada mesodermnya. Kalau misalnya ada mesoderm, berarti dia tergolong nanti pada hewan apa namanya? Triploblastik. Bagaimana tentukannya ectoderm itu? Nah, seperti ini. Ini yang kita lihat ya. Ini bagian luar. Yang ini endoderm bagian dalam. Ini triploblastik, tidak terlihat bagian tengahnya. Nah, kalau yang pada triploblastik ada mesodermnya. Baik, setelah lapisan penyusun tubuh, kita juga akan membahas mengenai rongga tubuh. Nah, jadi rongga tubuh itu disebut dengan selom. Jadi kalau misalnya dia aselomata berarti dia, itu kan tidak tuh, selom rongga. Kalau aselomata berarti tidak memiliki rongga. Kenapa ya dia tidak memiliki rongga? Nah, karena tubuhnya itu padat. Memang tubuhnya itu padat sehingga tidak ada rongga. Rongga antara apa? Antara usus dengan tubuh terluarnya. Contohnya pada cacing, briefing, atau radioaktif. Nah, berikutnya ada yang pseudosalomata. Jadi pseudo itu artinya adalah semu. Semu itu antara ada atau nggak ada, atau belum sempurna dia. Itu yang disebut dengan pseudosalomata. Jadi rongga tubuhnya ini tidak sepenuhnya dilapisi oleh jaringan dari mesoderm. Contohnya ada pada cacing, belik, atau nematoda. Berikutnya ada salomata. Berarti dia hewan apa dong ini? Yang memiliki Rongga. Sudah terlihat rongganya gitu. Jadi sudah jelas rongga tubuhnya seperti itu. Nah, ini merupakan hewan yang triploblastik yang memiliki rongga tubuh atau selom sejati dan dilapisi dengan jaringan berasal dari mesoderm. Di mana salomata ini dibedakan lagi menjadi 2. Ada namanya protosalomata dan deuterosalomata. Gimana yang deutero? Nah, kalau untuk yang deuterosalomata ini contohnya adalah echinodermata. Kalau yang protosalomata contohnya adalah moluska atau hewan yang bertubuh lunak. Ini dia. Ini yang ada aselomata. Tidak terlihat pemisah antara rongga ususnya. Sedangkan salomata ini sudah terlihat ya selomnya, pemisahnya. Amin. Berikutnya simetri tubuh. Di sini Anda sudah belajar matematika mengenai suku simetri. Ya, apa itu suku simetri? Suku pemotongan ya. Nah, jadi untuk pada hewan itu terdapat 2 jenis simetri tubuhnya. Apa dia? Bilateral dan radial. Bagaimana yang bilateral? Nah, bilateral ini ketika kita belah dia hanya terbagi menjadi 2 bagian saja. Makanya sebenarnya bilateral. Contohnya pada udang. Kalau yang radial, ketika kita belah dia itu bisa ke segala arah kita belah dia. Contohnya, Anda misalnya belah udang itu ketika dipotong bisa ke segala arah kan? Ada bisa dapat 8 bagian, 4 bagian. Ini yang radial. Contoh yang radial ini misalnya adalah cnidaria atau polypera dan echinodermata. Bagaimana yang polypera itu? Nanti kita bakal bahas ya. Nah, berikutnya adalah reproduksi dari hewan invertebrata, itu ada seksual sama yang aseksual. Kalau seksual itu kata kuncinya adalah adanya peleburan sel kelamin. Sel kelamin apa? Sel kelamin jantan sama betina. Melebur dia itu disebut dengan cara seksual. Kalau aseksual berarti dia tanpa peleburan. Loh, kok bisa dia menghasilkan sesuatu tanpa ada pelebur? Nah, ya. Jadi itu ada 2 dia, ada yang fragmentasi sama yang ada pembentukan tunas. Fragmentasi bagaimana? Fragmentasi itu adalah prosesnya itu terbentuknya dari potongan tubuh induk. Jadi misalnya ini ada tubuh induk, terus dia akan terbelah jadi 2. Dari hasil terbelahnya itu ada individu baru. Jadi itu tanpa ada peleburan gameto gitu. Nah, makanya dia tergolong pada aseksual yang fragmentasi ini. Contohnya adalah cacing planaria. Berikutnya ada yang pembentukan tunas. Ini terjadi pada hidra. Tidak semua hewan invertebrata yang mengalami pembentukan tunas gitu. Di mana individu baru hidra ini terbentuk dari bagian tubuh hidra ketika sudah dewasa. Dan setelah cukup besar, maka tunas itu akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Hewan lain yang melakukan reproduksi ini misalnya ubur-ubur atau hewan karang dan anemon laut yang sama-sama tergolong ke Coletrata atau cnidaria. Bagaimana itu cnidaria? Bagaimana itu polypera? Ini. Nah, polypera. Coba deh dari namanya aja apa yang Anda bisa simpulkan dari polypera ini? Bagaimana dia hewan? Hewan yang berpoli. Nah,
yang dimilikinya. Gak mungkin hewan itu dia nggak ada pori terus dibilang dia porifera. Jadi kalau hewan itu porifera berarti memiliki pori-pori pada tubuhnya. Porifera hidupnya di laut. Baik. Nah, porifera tadi kita udah bahas ya, ada yang simetri radial, bilateral, ada yang diploblastik, ada yang triploblastik. Nah, porifera dia bagaimana? Porifera dia itu bersobanyak, tapi dia hanya terdiri dari 2 lapis atau diploblastik. Nah, yaitu yang ada pada dia hanyalah bagian luar sama bagian dalam tubuhnya saja. Dan dia itu belum membentuk jaringan yang sempurna gitu, karena dia memang belum terbentuk menjadi jaringan sempurna. Dan dia itu melekat pada substrat. Nah, tadi kan porifera ini hidupnya di laut ya, sedangkan dia punya pori-pori. Bayangin, ini ada laut, terus kita punya pori-pori gitu, berarti gampang dong air masuk ke kita. Nah, oleh sebab itu porifera memiliki 3 jenis saluran air. Nanti kita juga bakal bahas asfon ini apa spesiesnya, bagaimana ciri-ciri asfon, sikon bagaimana juga. Nah, jadi berikutnya untuk porifera ini dia simetrinya radial, serta memiliki banyak lubang, pencernaannya itu intraseluler atau di dalam tubuhnya. Berikutnya untuk reproduksinya, tadi secara aseksual dengan menggunakan 3 cara, ada tunas, ada gumula, ada juga fragmentasi. Sedangkan untuk seksualnya yaitu dengan spores. Nah, berdasarkan kerangka dalam tubuh dari porifera. Porifera itu ada yang lunak sama ada yang keras. Kenapa bisa keras tubuh dia? Karena dia ada rangka penyusunnya. Namun tidak semua itu sama jenisnya. Ada 3 jenis porifera berdasarkan ada atau tidaknya kerangka pada tubuh. Yang pertama, jadi itu ada yang kerangka terdiri dari zat apa namanya? Kapur. Jika porifera terdiri dari kapur, maka dia tergolong kelas Calcarea. Di mana spicula atau rangkanya itu terdiri dari atau mengandung kalsium karbonat atau CaCO3. Jadi yang kalsium karbonat itu keras gitu. Nah, contohnya apa spesies yang tergolong Calcarea adalah Leucosolenia, Grantia atau Stipa. Kalau yang Silica berarti dia tergolong kelas Hexactinellida. Dia mengandung silika. Oleh sebab itu dia tergolong Hexactinellida karena dia memiliki benang silikat pada tubuhnya. Kalau misalnya nih, kan contohnya adalah Euplectella. Terus besok-besok ini ditemukan Euplectella ini tubuhnya itu terdiri dari zat kapur atau CaCO3, maka dia digolongkan menjadi Calcarea. Ingat ya, jangan sampai tertukar nama spesiesnya. Jadi untuk yang terdiri dari silika itu adalah Hexactinellida. Contohnya adalah Euplectella atau Paranema. Kalau yang Spongia lagi. Nah, Spongi atau tergolong kelas Demospongia. Dia adalah hewan porifera yang tidak memiliki rangka. Kalau misalnya dia tidak punya rangka, bagaimana tubuhnya? Lunak. Nah, oleh sebab itu bagian apa? Oleh sebab itu untuk jenis yang Demospongia ini bisa digunakan sebagai spons untuk mandi. Karena kan tubuhnya lunak gitu. Kalau misalnya kita pakai Calcarea untuk mandi, ada yang ada berbeda jadi beda rasokan, karena kan keras ya. Jadi untuk perannya, makanya ada peran dari porifera ini yang bisa digunakan sebagai bahan kosmetik, ada juga bahan industri, ada juga untuk hias akuarium, ada juga yang bisa digunakan untuk spons mandi. Dan untuk spons mandi tergolong kelas Demospongia. Demospongia. Tidak memiliki rangka. Bagaimana bentuknya? Ini guys. Jadi ini yang Leucosolenia, ini yang Euplectella, ini Euspongia. Leucosolenia tergolong kelas Calcarea. Baik. Nah, tadi aku sudah bilang, dia kan hidupnya di laut, air bisa masuk aja gitu ke tubuhnya. Lewat bagian mana ya airnya masuk? Nah, itu dia. Jadi itu ada bagian ciri-ciri dari tubuh dia. Di sini ada namanya adalah osculum. Jadi ini adalah muara air masuk atau keluar gitu. Karena tubuh dia terdiri dari pori-pori, jadi air bisa masuk kemana saja, tapi keluar melalui osculum. Nah, kalau misalnya diperbesar lagi bagian ini dia. Baik, ibu akan jelaskan. Jadi yang bagian seperti runcing ini, itu disebut dengan spicula. Ada ya? Ini spicula atau rangka penyusunnya tadi. Kalau misalnya dia terdiri dari, kalau rangka yang terdiri dari zat silika apa namanya? Hexactinellida gitu. Jadi di sini dia yang rangkanya. Berikutnya ada namanya mesofil yang berbentuk seperti gel gitu, kenyal gitu. Berikutnya ada yang namanya choanosid. Choanosid itu yang berbentuk seperti bulat. Nah, di dekat choanosid itu ada namanya almubosid yang warna pink ini. Nah, fungsi dari choanosid itu kan untuk mencerna makanan. Gak mungkin porifera ini hidup tapi dia nggak bisa makan. Pasti dia butuh makanan juga. Tapi untuk mencernanya menggunakan choanosid atau sel leher gitu. Nah, ketika dia sudah mencerna makanan, yang mengedarkan makanannya siapa? Amubosid. Yang mana bentukannya? Yang di dekat dari choanosid. Ya, jangan sampai tertukar nama dan fungsi karena namanya mirip-mirip ya. Ada pinakosid, ada choanosid gitu. Ada yang spicula, ada spermasol. Spermasol ini adalah rongganya, sedangkan skleroblast ini adalah yang nantinya akan membentuk spicula tadi. Jadi spicula itu dia tidak terbentuk dengan sendirinya. Ada yang membentuknya juga, itu namanya adalah skleroblast. Berikutnya, Anda bisa lihat ya di bagian sini untuk lebih diperjelas. Ini adalah flagel. Dan nantinya memungkinkan dia bisa bergerak gitu. Selalu di dekat choanosid ada amubosid. Kenapa? Karena sama-sama fungsi untuk dalam hal mencerna makanan. Yang satu mencerna, yang satu lagi mengantarkan. Oleh sebab itu jaraknya dekat. Kalau jauh itu susah dong. Makanya letaknya di sini dekat-dekatan. Ini apa? Amubosid. Sedangkan yang bulat ini
koanosit. Sampai di sini paham? Ibu mohon pada Anda buat memahami ini. Ibu pastikan ini bakal masuk ujian. Baik. Berikutnya, tadi Ibu juga udah bilang kalau gitu kan contohnya bisa masuk air ya, sekarang. Nah, untuk bagian oskulumnya ini atau bagian air muara air keluar, itu bentukannya beda-beda. Ada tipe askon, tipe apa lagi? Sikon sama neofukon gitu. Bagaimana tipe askon? Askon ini hanya terlihat oskulum sama bagian ostianya saja. Jadi dia tidak terlalu banyak cabang-cabang. Jadi dia langsung aja seperti ini, contohnya dactylophosphorinnya. Kalau tipe sikon itu sudah ada agak berbentuk lapisan juga, tapi tidak sekomplit dari lapisan lukon. Di mana pada sikon tetap ada oskulum ya, terlihat ya oskulumnya di sini ya, tapi agak sempit ya, agak sempit. Terus juga untuk spomasolnya juga lebih sempit dibanding sama askon. Itulah perbedaannya nanti. Terus juga terlihat dermal pos. Contohnya adalah sikon Ciliacum. Berikutnya ada namanya tipe leopon. Bagaimana tipe leopon? Dia lebih kecil lagi mulutnya dibanding askon sama sikon. Dan dia itu sudah terbentuk beberapa bagian-bagian yang bercabang-cabang lagi sehingga untuk spomasolnya lebih kecil lagi. Contohnya adalah Leopandra. Jadi bukan Leopolsol ini yang kedua Leopon ya, namanya hampir mirip. Jadi mohon dibedakan karena ini mirip banget. Ini yang spomasol itu ya, air keluar. Dari sinilah air masuk nantinya. Mengerti? Reproduksinya itu ada aseksual dengan akumula, ada yang aseksual, yaitu dimulai dari amebosit bagian sini ya. Amebosit nanti dia akan bertemu dengan sel telur, dengan sel tanahnya akan bertemu. Kemudian selnya akan diving di salah dia berenang, akan membentuk larva, kemudian larva akan menjadi free swimming larva atau larva yang bebas berenang di air. Lalu ketika dia sudah berkembang kembali, dia akan menempel pada substrat. Dalam kondisi seperti ini disebut dengan meospons, terbentuklah spons baru. Karena apa? Karena spons dia hidup pada substrat. Jadi ketika dia sudah terbentuk individu baru, berarti dia dalam keadaan menempel pada substrat. Berikutnya Coletrata atau Cnidaria. Itu film berikutnya yaitu Coletrata atau disebut juga dengan Cnidaria. Hewan ini disebut dengan Coletrata karena terdapat rongga pencernaan atau rongga gastrovaskular. Dan dia itu kan disebut juga dengan Cnidaria. Kenapa? Karena dia memiliki cnidosit yang mengandung kapsul penyengat, di mana kapsul penyengat ini disebut dengan hematosit. Nah, makanya untuk contoh hewan ini adalah ubur-ubur. Makanya ubur-ubur itu bisa menyengat tumbuhan. Nah, karena dia ada kapsul penyengat. Ya, ada cnidosit dan ada hematositnya sebagai kapsul penyengatnya. Seperti itu. Untuk bentuk tubuhnya itu ada dua, ada bentuk polip dan medusa. Untuk polip itu dia seperti tabung, contohnya pada bunga karang. Sedangkan yang medusa itu dia akan berbentuk seperti payung, kayak ubur-ubur gitu ya. Nah, klasifikasinya dia ada 4 kelas ini sebenarnya. Ada hidrozoa, ada sikozoa, ada anthozoa dan kubozoa. Begini bentuk. Ini yang hidra seperti tabung, ini yang kubozoa, dia itu sebenarnya kayak kubus. Dan ini yang ubur-ubur atau namanya adalah Aurelia aurita. Ada soal ini tadi kalian tulis? Ada kan? Nah, jadi siapa yang membaca, memahami, pasti bisa jawab. Nah, ini untuk daun hidupnya. Bagaimana daun hidupnya? Nah, ini kemungkinan besar akan ada keluar di soal. Jadi selanjutnya bagian urutannya jangan sampai tertukar karena nama dia mirip-mirip. Nama mirip-mirip, bentukannya juga mirip-mirip. Nah, bagaimana daun hidupnya? Yang pertama ini adalah disebut juga dengan medusa. Karena bentukannya itu medusa, contohnya ini adalah Aurelia aurita atau ubur. Nah, jadi untuk yang bagian tadi Bu bilang juga kalau ini kan berbeda dari aseksual dan seksual. Nah, di mana bagian seksualnya? Dari sini. Ketika yang medusa jantan sama betina bertemu, maka dia akan fertilisasi. Berikutnya akan menjadi zigot. Zigot membelah menjadi blastula, baru menjadi blastula. Kalau dia sudah ada bintik-bintik seperti ini namanya blastula. Blastula akan berkembang menjadi larva planula yang bebas bergerak gitu. Kemudian dia akan menjadi planula ketika dia sudah menempel pada substrat. Kalau misalnya dia masih berenang disebut dengan larva planula. Tapi kalau misalnya sudah menempel disebut dengan planula. Berikutnya, planula ini nantinya dia akan berkembang menjadi skipistoma atau bading atau namanya ada tunas. Berikutnya, tunas atau bading ini akan berkembang menjadi young strobila atau strobila muda. Kalau strobila muda dia akan berkembang menjadi strobila dewasa. Nah, dari sinilah dia langsung menghasilkan individu baru tanpa ada peleburan. Makanya di bagian sini disebut dengan secara seksual. Tapi bagian sini disebut dengan secara seksual. Paham ya? Jadi blastula dulu, baru blastula, baru planula. Baik. Ukurannya apa aja? Ya ubur-ubur bisa digunakan, bisa dimakan, bisa ada juga tidak bisa dikonsumsi. Kalau yang kekurangannya ya dia bisa mendengar tubuh makhluk hidup yang ada di dekat dia gitu. Selanjutnya platyhelminths atau cacing. Tadi kita bahas tentang hewan-hewan yang ingat lah, atau hewan-hewan yang keras. Sekarang cacing. Percacingan yang akan kita bahas yaitu pertama cacing pipih atau platyhelminths. Kenapa namanya cacing pipih? Karena bentukannya itu pipih gitu. Dan karena dia itu pipih, maka tubuhnya terbagi menjadi dorsoventral atau bagian punggung dan bagian korupnya saja. Dia tidak memiliki sistem peredaran darah. Loh, kok bisa seperti itu? Bagaimana cara dia bisa hidup kalau dia nggak punya peredaran darah? Nah, karena cacing pipih hanya memiliki usus yang bercabang-cabang menuju seluruh tubuh sehingga peredaran makanannya tidak perlu lagi pembuluh darah. Kalau kita kan ketika makan dicerna dulu, baru didarahkan, dialirkan ke dia. Kalau dia kan tubuhnya cuma singkat-singkat doang kan bagiannya, jadi dia tidak perlu pembuluh darah untuk mengantarkan makanannya. Jadi bisa langsung saja. Nah, dia bernafas dengan seluruh permukaan tubuh. Alat ekspresinya itu berupa salapi. Kenapa disebut salapi? Karena dia itu ada terdapat rambut-rambut yang bergetar, dan itu menyala seperti api, makanya disebut
Dan kemudian dia triploblastik acelomata. Dia tidak memiliki rongga, tapi dia sudah ada 3 lapisan dan tubuhnya simetri bilateral. Bilateral bagaimana? Begitu pula hanya ada 2 bagian saja. Nah, klasifikasinya itu ada tubelandia, cacing getar, ada trematoda dan cestoda. Peranannya umumnya dia parasit yang bisa merugikan bagi hidup khususnya pada manusia. Ini bentukannya ya, silakan dilihat. Yang ini adalah cacing hati. Ini adalah Taenia saginata atau cacing hati pada sapi, dan ini adalah Dugesia triglina. Daur hidupnya lagi. Fasiohepatica disebut juga dengan cacing hati, berarti dia ada pada hati, sampai dekat empedu gitu. Jadi dia hinggap pada hati atau empedu, kemudian telur cacing itu akan berada pada feses hewan tersebut. Lalu telur ini kan nanti ketika dia sudah melakukan pembuangan dari anusnya kan bisa merembet kemana-mana tuh hasil pembuangan dia. Dia nantinya akan menempel pada siput nantinya. Nah, di dalam tubuh siput apa yang terjadi? Yaitu ada tahap sporokista, redia, dan sertaria. Apakah ini ada tadi masuk itu? Ada. Dan jadi setelah terbentuk dari sertaria, maka dia akan menjadi metasertaria. Barulah dia nanti metasertaria ini akan hinggap pada daun-daun. Sedangkan kan hewan ini kan akan daun. Berarti kan dong si metasertaria ini sampai hewan. Nah, makanya sebenarnya siklus karena dia berkelanjutan. Nah, begitu juga dengan Taenia saginata yang hidup pada sapi. Ini pada domba misalnya. Berikutnya nematomites atau cacing gilik, karena tubuh dia panjang, bulat seperti gilik, namanya disebut dengan cacing gilik. Dan ciri khas dia adalah dia tidak memiliki segmen pada tubuhnya, jadi muluk aja gitu. Dia parasit ya, dia triploblastik pseudosolomata atau cacing yang terdiri dari 3 lapisan tubuh dan semu untuk ruang rongga tubuhnya.